Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka, dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Bahkan mereka berkata, dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk,
agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya, yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar, yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu." Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan. Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah." Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar." Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar." Dia, Hud, berkata, "Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh." Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka.
Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat. Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya, tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka, dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Iya, benar. Demi Tuhan kami." Allah berfirman, "Maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya." Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki,
niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya? Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah
tentang perintah jihad yang diturunkan. Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridoannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak Allah menghapus segala amal mereka. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir,
dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang Maha Kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, agar Dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Orang-orang Badui yang tertinggal, tidak turut ke Hudaibiyah, akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika Dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya
kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala, dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu." Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula." Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami," padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, "Kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih." Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus, dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari.
karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu Kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.
agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam," karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu
dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar. Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi Al-Quran yang mulia, mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, sebagai rizki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul, dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut, dan juga penduduk Aikah, serta kaum Tuba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul. Maka berlakulah ancamanku atas mereka. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Sungguh,
kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain. Maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat, masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada kami ada tambahannya. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati, atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat, dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami dapat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah,
dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, salaman, salam. Ibrahim menjawab, salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh, dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.